Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat yang sedang merenungkan jalan jiwa. Mari kita lepaskan beban yang membebani bahu, biarkan hati menjadi lautan yang tenang. Ada kata dalam Al-Quran yang menyentuh jiwa, dan dia adalah yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar dalam lingkaran di atas langit yang telah dia tetapkan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 33, semacam tanda bahwa kesederhanaan adalah jalan yang melingkar ke kebenaran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati hamba itu adalah sepasang timbangan di tangan Allah, dia membesarkannya atau mempersempitkannya sesuai keinginannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka mari kita lihat, mengapa hati yang paling luas seringkali bersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana. Rasulullah bersabda, Allah mencintai hamba yang bertakwa, berhati bersih, dan tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Maksud tersembunyi di sini, tidak menonjolkan penampilan, tidak memamerkan kesalehan, sederhana dalam pakaian dan sikap. Amalnya lebih banyak rahasia daripada publik. Orang seperti ini sering terlihat biasa-biasa saja, padahal batinnya sangat bercahaya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tidak menonjol penampilannya? Tidak banyak bicara seperti ciri-ciri di atas. Orangnya sederhana, tapi saat kamu duduk dekat mereka, kamu merasa lebih tenang, seolah-olah hatimu menemukan sumber air zam-zam di padang pasir. Ada energi yang mengalir begitu lembut, menyejukkan hati tanpa suara. Mereka bukan yang suka panggung, bukan yang hidupnya penuh drama atau ingin selalu mendapat sorotan. Dari luar mereka hanyalah orang biasa, seperti pohon kurma yang berdiri tenang di padang, memberikan nafkah tanpa membanggakan. Syukurlah, Tuhan telah menciptakan jiwa-jiwa yang menjadi pelita tersembunyi, bukan untuk dipandang, melainkan untuk menerangi. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan aura seperti itu pada seseorang dan kita tidak tahu dari mana datangnya ketentraman tersebut. Di sisi lain, kamu mungkin juga pernah bertanya dalam hati, mengapa mereka yang punya kedalaman spiritual justru terlihat sangat sederhana, tidak memakai atribut yang mengumumkan betapa dekatnya mereka dengan Yang Maha Tinggi, tidak mengaku suci. Bahkan terkadang mereka dianggap remeh atau tidak diperhatikan. Kenapa Sang Pencipta justru menyembunyikan cahaya mereka di balik kesederhanaan? Mari kita gali jawabannya. Karena bisa saja kamu sendiri sedang berada dalam perjalanan yang sama. Pertama, seperti air tenang tapi menghidupkan, air yang mencurah ke taman hati. Orang yang spiritualitasnya tinggi itu seperti air. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 30. Air tidak pernah berteriak bahwa ia adalah sumber kehidupan. Tapi semua makhluk hidup membutuhkannya. Ia memilih ketenangan, mengalir ke celah-celah bumi tanpa suara, seperti cahaya yang masuk ke jendela terbuka, menyinari tanpa dipanggil. Syukurlah atas air yang mengalir ke taman hati kita, menyiram benih-benih kebaikan tanpa kita sadari. Air tidak pernah merasa kecil walau sering mengalir di tempat rendah. Karena ia tahu di tempat rendah itu pun ada banyak kehidupan, semacam hati yang rendah hati, menemukan kebahagiaan di hal-hal yang sederhana. Orang yang hatinya jernih tidak sibuk memamerkan kejernihan itu. Dia mengalir, menghidupkan, menguatkan orang di sekelilingnya tanpa menuntut pujian. Ketika dia hadir, suasana aman terbentuk dan setiap orang merasa lebih nyaman menjadi sendiri, seperti burung yang menemukan sarang di pohon yang tenang. Dunia sering mengukur manusia dari apa yang terlihat, musik, status sosial, pakaian yang dikenakan, harta yang dikumpulkan, atau penampilan fisik yang mengagumkan. Tapi jiwa yang matang tidak akan membiarkan dirinya diukur oleh hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Mereka lebih memilih memupuk sesuatu yang jauh lebih bernilai, kedalaman hati, ketenangan pikiran, dan kelapangan jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Karena mereka sudah menyadari bahwa yang terlihat itu sering menipu. Sementara yang tidak terlihat justru menentukan arah hidup. Dan untuk mencapai ketenangan seperti air, mereka sudah melewati badai panjang dalam hidupnya. Mereka telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang berkuasa atas orang lain, tetapi mampu berdamai dengan kegelisahan dalam diri. Saat batin sudah tenang, dunia luar tidak lagi perlu diatur. Tidak perlu pembuktian apapun. Tidak perlu berteriak agar dianggap hebat.
Kalau saat ini kamu merasa sering diremehkan hanya karena kamu bukan tipe yang suka menonjol, ingatlah satu hal, air yang tampak tenang itu adalah elemen yang paling dibutuhkan kehidupan. Mungkin kamu tidak terlihat oleh banyak orang, tapi orang yang tepat akan merasakan kehadiranmu seperti berkat yang halus dan menenangkan, seolah-olah menemukan nafas segar di tengah kerumunan. Kedua, tidak mencari sorotan, karena cahaya batin tidak butuh panggung. Orang dengan kapasitas spiritual tinggi sudah selesai bermain dengan kebutuhan untuk disanjung. Mereka tidak lagi mencari validasi dari mata manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau meminta orang lain untuk memberi sesuatu padamu, karena sesungguhnya orang yang meminta itu akan hina kecuali orang yang benar-benar dalam kesulitan. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga, orang yang paling banyak menghindari pujian adalah orang yang paling banyak mendapat pujian dari Allah. Hadis riwayat Tirmidzi karena ketika seseorang sudah mengenal nilai dirinya di hadapan Sang Pencipta, maka pujian manusia hanya seperti angin lewat, menyentuh rambut, tapi tidak menyentuh hati. Syukurlah telah menemukan titik temu di mana hati tidak lagi bergantung pada omongan manusia, melainkan pada cahaya yang ada di dalamnya sendiri. Mereka tahu bahwa pertunjukan kesucian bukan tanda kesucian yang sesungguhnya. Dan ketika seseorang tidak butuh dilihat, justru disitulah mereka paling bebas, seperti burung yang terbang bebas tanpa perlu dilihat oleh siapapun. Kebebasan sejati bukan ketika kamu bisa melakukan semua hal sesukamu, melainkan ketika kamu tidak terikat oleh keinginan untuk diakui. Orang yang mengejar sorotan akan selalu merasa kurang. Hari ini dipuji, besok cemas karena takut dilupakan. Tapi mereka yang fokus memperbaiki dalam dirinya, menguatkan akhlaknya, menumbuhkan cinta dan empati, mereka tidak takut pada kegelapan karena mereka membawa cahaya di dalam jiwa. Bukannya mereka tidak bisa tampil atau bersinar, mereka mampu dan bahkan seringkali jauh lebih berbakat. Tapi mereka paham bahwa cahaya yang sejati tidak butuh panggung untuk bersinar, ia akan menyebar sendiri, seperti cahaya bulan yang menyinari seluruh lautan. Mereka memilih rendah hati, musik bukan karena mereka tidak punya prestasi, melainkan karena mereka tahu ego itu sangat licik, seperti ular yang merayap di dalam hati, mencoba merusak taman kebaikan. Musik saat kamu tidak membutuhkan penilaian manusia lagi untuk merasa berharga, saat itu kamu telah memenangkan salah satu perang terbesar dalam hidupmu, melawan egomu sendiri. Ketiga, memandang semua setara, karena setiap jiwa adalah cahaya Tuhan. Ciri khas orang dengan kesadaran tinggi adalah hilangnya sekat-sekat penghakiman. Mereka tidak lagi melihat manusia berdasarkan label, kaya miskin, pintar bodoh, atau suci berdosa. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi penolong satu sama lain. Quran Surat At-Taubah, ayat 71, dan juga, kami telah menciptakan manusia dari pasir, lalu dari tetesan air, lalu dari segumpal daging, lalu dari daging yang sempurna dan tidak sempurna, agar kami memberitakan kepadanya kebesaran kami. Quran Surat Al-Hajj, ayat 5, mata batin mereka melihat bahwa setiap manusia membawa percikan cahaya Tuhan yang sama, tidak ada yang lebih terang atau lebih redup, hanya berbeda dalam cara menyebarkannya. Karena cara pandang inilah mereka bisa duduk sama rendah dengan pemulak dan direktur tanpa mengubah sikap sedikit. Karena mereka tidak merasa lebih suci atau lebih tinggi dari orang lain. Syukurlah atas pandangan yang merata, yang melihat hamba Tuhan dalam setiap jiwa, bukan hanya penampilan yang sementara, melainkan jiwa yang abadi. Penampilan dan gaya hidup mereka pun membaur. Mereka tidak membangun tembok eksklusivitas dengan pakaian yang berbeda atau gaya bahasa yang rumit. Mereka sadar bahwa kesombongan spiritual, merasa diri lebih baik karena merasa lebih banyak amal kebajikan, adalah jebakan terbesar bagi pencari Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kesombongan merusak amal dan membawanya ke neraka. Hadis riwayat Muslim, maka mereka melebur. Mereka menjadi teman bagi siapa saja. Mereka memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Si pendosa sedang berjuang dengan kelemahannya dan si taat sedang berjuang melawan kesombongannya. Di mata orang yang spiritual, kita semua adalah teman seperjalanan yang sedang belajar di sekolah kehidupan yang sama. Tidak ada yang perlu disombongkan. Kesetaraan rasa inilah yang membuat mereka tidak ingin menonjolkan diri lewat penampilan yang mencolok.
Justru kemampuan untuk menjadi biasa di tengah keragaman manusia adalah tanda kematangan jiwa. Mereka bisa masuk ke warung kopi pinggir jalan dengan nyaman dan bisa hadir di majelis ilmu dengan khusyuk. Mereka menjadi jembatan bukan tembok. Penampilan mereka yang biasa adalah undangan bagi siapa saja untuk mendekat tanpa rasa takut dihakimi. Keempat, fokus pada isi bukan kemasan, hati adalah tempat yang paling berharga. Musik orang dengan spiritual tinggi tahu persis bedanya kulit dan isi. Di dunia yang terobsesi dengan kemasan, mulai dari filter media sosial sampai branding personal, kita sering lupa bahwa yang bernilai adalah isinya. Orang yang sadar secara spiritual telah menembus ilusi ini. Mereka tahu bahwa pakaian mahal bisa membungkus tubuh yang sakit dan kata-kata manis bisa keluar dari hati yang penuh tipu daya. Seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau pandang rendah pada orang yang lemah, karena sesungguhnya Allah berkemungkinan akan meletakkan kemuliaan padanya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan juga, hati hamba itu adalah cermin yang paling jernih, jaga agar tidak kotor oleh dosa. Hadis riwayat Ahmad. Karena fokus mereka adalah merawat kebun di dalam hati, mereka menjadi kurang tertarik untuk menghias pagar luarnya secara berlebihan. Energi mereka habis digunakan untuk membersihkan niat, menjaga pikiran agar tidak kotor, dan menahan ego. Syukurlah atas kesadaran bahwa hati adalah tempat yang paling perlu dibersihkan, bukan penampilan luar yang hanya sementara. Menghabiskan waktu terlalu banyak untuk memoles penampilan luar terasa seperti membuang-buang energi dan waktu yang berharga. Sederhana bagi mereka adalah efisiensi energi. Bukan berarti mereka suka tampil tidak rapi atau kotor. Mereka tetap menjaga kebersihan dan kepantasan sebagai bentuk syukur atas tubuh yang dititipkan Tuhan. Namun mereka tidak meletakkan harga dirinya di sana. Jika baju mereka sederhana, mereka tidak merasa hina. Jika mereka tidak dikenal orang, mereka tidak merasa kecil. Nilai diri mereka tertanam pada kualitas koneksi mereka dengan Sang Pencipta. Sesuatu yang tidak terlihat mata. Kantong plastik yang isinya berlian jauh lebih berharga dari tas kulit yang isinya daun kering. Orang spiritual adalah mereka yang sibuk memastikan isi mereka berharga di mata Tuhan, bukan sibuk memikirkan pembungkus apa yang paling disukai manusia. Kelima, menjaga keseimbangan hidup, di dunia tapi tidak milik dunia. Seringkali kita berpikir orang spiritual itu anti dunia, harus menyepi di gunung atau sibuk berdoa dan tidak mau bekerja. Padahal spiritualitas sejati adalah kemampuan membawa kedamaian langit ke hiruk-pikuk bumi. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka berbuatlah amal saleh, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 110 dan juga, dan carilah rezeki dari jalan Allah, dan bertakwalah kepadanya, dan ketahuilah bahwa kamu akan bertemu dengannya. Quran Surat Al-Hajj, ayat 78. Orang dengan spiritualitas tinggi sering terlihat biasa karena mereka menjalankan peran dunianya dengan sangat baik. Mereka tetap menjadi ayah yang baik, ibu yang penyayang, pedagang yang jujur, atau petani yang rajin. Mereka memahami bahwa ibadah bukan hanya saat duduk diam berdoa, tapi juga saat mereka tersenyum pada pelanggan, musik saat mencangkul tanah untuk menghidupi keluarga, atau saat menahan nafsu amarah ketika macet. Seluruh hidup mereka adalah doa yang bergerak, seperti burung yang terbang sambil berzikir. Syukurlah atas kemampuan untuk menyatukan dunia dan akhirat, untuk membuat setiap langkah menjadi ibadah yang penuh makna. Karena itulah mereka terlihat seperti orang biasa yang sedang bekerja dan beraktivitas. Bedanya mereka melakukan aktivitas biasa itu dengan kesadaran yang luar biasa. Mereka ada di dunia, tapi tidak milik dunia. Anggota tubuh mereka sibuk bekerja, tapi hati mereka sibuk mengingat Sang Pencipta. Seperti kapal yang berada di atas laut, kapalnya ada di air, tapi airnya tidak masuk ke dalam kapal sehingga tidak tenggelam. Mereka menikmati rezeki Tuhan, memakai fasilitas dunia, tapi tidak meletakkannya di dalam hati. Jika semua itu diambil, mereka tetap tenang. Keseimbangan inilah yang membuat mereka terlihat sangat normal dari luar. Mereka tidak perlu lari dari kenyataan untuk menemukan Tuhan. Justru mereka menemukan Tuhan di dalam kenyataan sehari-hari, di tawa anak-anak, di keringat kerja keras, atau di kehangatan matahari pagi. Mereka adalah manusia yang utuh, yang kakinya menjejak kuat di bumi, tapi kepalanya menengadah ke langit. Keenam,
Tidak perlu terlihat untuk menjadi bermakna, cahaya tersembunyi adalah cahaya yang paling berharga. Banyak dari kita merasa gagal hanya karena hidup tidak sebesar atau seterkenal orang lain. Padahal nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh sorotan lampu, tapi oleh cahaya yang dipancarkan hatinya. Dunia mungkin tidak melihat, tapi Sang Pencipta selalu mengawasi. Seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memiliki utusan-utusan yang terbang, yang turun untuk mencatat amal-amal orang-orang yang beriman, bahkan amal yang paling kecil. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang jiwa yang paling murni justru disembunyikan dari pandangan publik. Seperti mutiara yang berada di dasar lautan, ia tidak berada di etalase, tapi nilai dan keindahannya jauh lebih tinggi dari batu yang dipamerkan. Begitu pula dengan orang yang hatinya sangat suci. Ia tidak lahir untuk menjadi tontonan. Ia diciptakan untuk menjadi manfaat tanpa banyak kata, seperti bunga yang mekar di hutan. Memberi bau wangi tanpa disaksikan siapapun. Syukurlah telah diberikan kesempatan untuk menjadi manfaat yang tersembunyi, untuk menjadi cahaya di kegelapan tanpa harus menyala terang-terangan. Jika kamu pernah merasa dirimu biasa saja, padahal kamu tulus membantu orang lain, peduli, tidak banyak menuntut, dan terus berusaha memperbaiki dirimu, ketahuilah bahwa kamu sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Energi baikmu menyembuhkan orang lain meski kamu tidak menyadarinya. Terus menjadi cahaya itu, meski kecil, meski tersembunyi. Karena satu lilin yang menyala untuk menerangi langkah kaki di kegelapan akan selalu jauh lebih berarti daripada ribuan lampu yang hanya dinyalakan untuk dijadikan hiasan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga perjalanan batinmu selalu dipenuhi cahaya dan ketenangan, seperti yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.